Jadi Sleeper Train diluncurkan oleh PT KAI tahun 2018 lalu. Stasiun Solo Balapan ini bisa dikatakan sebagai stasiun berusia tua di Indonesia. Stasiun ini diresmikan pada tahun 1870 dan menjadi stasiun terbesar di Surakarta. Terowongan yang berusia lebih dari 1 abad ini memiliki panjang 949 meter. Dan sampai saat ini terowongan Sasak Saat masih digunakan sebagai lintasan kereta rute Jakarta-Bandung via Purwakarta, Cikampek dan juga Karawang. Hai semuanya teman milenial, apa kabar hari ini? Semoga semua kondisinya sehat terus, semangat terus, dan senang banget pastinya ketemu lagi bareng aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan kayak biasanya, 3 segmen ke depan aku akan ngasih tahu kalian informasi yang menarik banget. Tapi nggak cuma menarik, tapi pastinya juga informatif buat teman milenial yang ada di rumah sekarang. So kalau misalkan teman milenial pengen tahu kira-kira apa sih tema kita pada episode kali ini, aku pengen tanya dulu deh sama teman milenial. Kalau misalkan teman milenial ini jalan-jalan gitu ya, teman milenial ini lebih suka naik apa sih? Lebih suka naik mobil atau mungkin naik kendaraan jalur udara kayak pesawat gitu, atau mungkin laut kayak misalkan naik kapal feri atau kapalnya mungkin kapal-kapal boat yang kecil, atau mungkin kalian lebih suka naik kereta api. Nah, kalau aku pribadi sih aku tuh suka banget naik kereta api karena kita tuh bisa ngelihat pemandangan di sekitar kita, tapi juga bisa dibilang relatif lebih cepat daripada mobil karena kita nggak harus kena macet, ya nggak sih? Dan ini juga berkaitan banget sama tema kita kali ini, yaitu tentang peringatan Hari Kereta Api Nasional. Kira-kira ada yang tahu kapan tuh peringatannya? Kalau misalkan nggak tahu, yuk dengerin terus ya. Kapan sih Hari Kereta Api Nasional ini? Jadi sebelum kita bahas tentang Hari Kereta Api Nasional, aku pengen bahas juga dulu nih tentang jenis-jenis kereta api yang ada di Indonesia. Mungkin buat kalian yang suka bepergian antar kota dengan kereta api udah nggak asing lagi ya dengan kelas atau jenis dari kereta api. Dan di episode kali ini di tanggal 28 September 2022 kita memperingati Hari Kereta Api Nasional. Dan di episode kali ini juga aku akan kupas tuntas semuanya tentang kereta api. Mulai dari yang kalian udah sering dengar sampai yang mungkin orang-orang masih jarang tahu ya teman milenial. Dan kereta api Indonesia itu memiliki beragam jenis dari dulu sampai sekarang. Kereta jadi salah satu moda transportasi favorit bagi masyarakat Indonesia buat bisa jalan-jalan dan juga pastinya bepergian. Alasannya nggak lain nggak bukan karena kereta api ini nyaman, murah, dan itu bebas dari kemacetan lalu lintas. Sekarang pun fasilitas kereta api udah dirancang lebih menarik lagi. Jadi makin banyak masyarakat yang pengen coba buat pakai kereta api. Dan layanan kereta api yang disediakan PT KAI ini ternyata ada banyak banget jenisnya teman milenial. Tahu nggak sih atau udah pernah nyobain jenis-jenis kereta api ini? Jadi yang pertama adalah yang paling murah nih adalah kereta api kelas ekonomi. Kelas yang ekonomi ini emang lebih sering dipilih oleh masyarakat untuk perjalanan antar kota. Selain harganya yang terjangkau, kereta kelas ini juga menyediakan pemberhentian ke stasiun-stasiun di kota-kota yang kecil. Untuk sekali keberangkatan, kereta api kelas ekonomi mampu memuat sampai 160 penumpang di setiap gerbongnya. Dan setiap kereta ini di setiap gerbongnya bisa diisi 2 atau 3 orang dengan posisi kursi duduk berhadap-hadapan. Meskipun dari segi harganya ini emang termasuk murah, tapi kereta api kelas ekonomi itu udah standar kenyamanan penumpang kok. Dan semua gerbong udah ber-AC, juga ada stop kontaknya, itu ada di dinding dan di setiap ruas tempat duduknya. Next adalah kereta api kelas bisnis. Kereta
api kelas bisnis ini mungkin bisa dikatakan lebih nyaman daripada kelas ekonomi. Tapi kereta api kelas bisnis juga menetapkan harga yang lebih tinggi. Jadi setiap gerbongnya bisa diisi sampai 64 penumpang aja. Beda dengan kelas ekonomi yang tempat duduknya berhadapan, kelas bisnis itu udah memiliki sekat di antara barisan tempat duduk lainnya. Susunan kursi dua-dua pada setiap baris di sisi kanan dan kiri. Posisi kursi duduk juga udah diubah sesuai dengan keinginan penumpang jika ingin berhadapan dengan kursi depan atau belakangnya. Dan dari segi luas sebenarnya nggak jauh beda dari kelas ekonomi. Cuma space antar baris tempat duduk satu dan lainnya itu emang lebih lebar. Sehingga membuat penumpang lebih nyaman terutama bagi yang membawa anak-anak. Next, ini juga salah satu yang lebih mahal lagi daripada kelas bisnis itu adalah kereta api yang kelas eksekutif. Dari namanya aja udah kelihatan ya kalau kereta api jenis ini menawarkan tingkat kenyamanan terbaik dari segi durasi perjalanan. Ini juga biasanya lebih cepat daripada kelas ekonomi dan bisnis. Begitu kalian masuk dalam gerbong penumpang, kamu akan melihat desain kursi dan kabinnya itu tuh mirip banget sama yang ada di pesawat. Dan untuk kapasitas penumpang kereta api kelas eksekutif itu nggak banyak, cuma tersedia sekitar 50 kursi aja di kanan dan juga kiri. Namanya juga eksekutif ya teman milenial, jadi kursi penumpang itu dirancang lebih private. Kamu juga bisa atur sandaran kursinya agar duduk tetap nyaman dalam melakukan perjalanan. Ada pula pijakan kaki jarak yang cukup luas antara kursi di depannya. Soal fasilitas tentu sangat lengkap ya teman milenial, bukan hanya stop kontak dan AC di dalam gerbong, ini juga disediakan bantal dan selimut untuk setiap penumpang. Ini dibutuhkan lagi bagi penumpang yang berangkat malam karena AC di dalam gerbong akan terasa semakin dingin. Selanjutnya kalau misalkan tadi kita tahunya eksekutif tuh udah mahal ya, ternyata ada yang lebih mahal lagi teman milenial, yaitu adalah kereta api kelas prioritas. Mungkin beberapa di antara kita ini belum banyak yang tahu jenis kereta api ini ya. Jadi sekarang itu udah ada jenis kereta api yang lebih eksklusif. Kelas prioritas ini diluncurkan oleh PT KAI di tahun 2017. Keunggulannya apa aja sih? Jadi yang pertama dari desain interior di setiap gerbong itu lebih mewah. Yang kedua, kuota kursi setiap gerbongnya ini hanya untuk 28 penumpang aja dengan susunan tempat duduk masing-masing pada sisi kiri dan juga sisi kanan. Ketiga, ini semua gerbong dilengkapi dengan AC, penumpang yang tertutup, colokan yang juga pastinya private serta bantal dan juga selimut. Kemudian terakhir adanya fasilitas TV di setiap kursi. Jadi emang ini kayak naik pesawat gitu ya rasanya. Selanjutnya adalah kereta api kelas sleeper. Beberapa di antara kita pasti udah tahu ya dengan jenis kereta api ini. Jadi sleeper train diluncurkan oleh PT KAI tahun 2018 lalu. Perbedaannya udah sangat signifikan baik dari harga, kenyamanan, dan juga fasilitas yang pastinya juga ini berbeda banget. Kalau kelas prioritas memungkinkan penumpang untuk mengubah arah kursi, maka di sini kursinya bisa diatur 150 derajat seperti tempat tidur, dan selain itu ada TV touchscreen-nya juga yang sebesar 12 inci di depan, dan setiap tempatnya ada stop kontaknya serta bantal dan juga selimut. Gimana teman milenial, kira-kira dari tadi ada yang ekonomi, ada yang bisnis, terus ada juga tadi yang eksekutif, habis itu ada yang private, ada yang sleeper. Kira-kira teman milenial lebih memilih yang mana nih? Kalau aku pribadi sih sebenarnya aku tuh sempet kaget waktu awal-awal naik kereta api waktu baru direnov gitu ya. Aku naik kelas ekonomi ke Bandung dan itu menurut aku kualitasnya udah bagus banget teman milenial dengan harga yang cukup terjangkau juga. Kalau kita ngebayanginnya dulu ya, itu kereta api masih banyak yang nggak ber-AC, terus habis itu masuknya tuh umpel-umpelan, bahkan ngebayangnya tuh dulu ada yang sampai bawa ayam lah, ada yang sampai bawa beras lah, apa segala macem, dan tiketnya itu nggak jelas. Nah ini tuh sekarang udah
180 derajat kebalikannya banget nih teman milenial. Dan menurut aku juga ini dari PT KAI sekarang udah bener-bener bisa nyediain fasilitas yang nyaman dengan harga yang menurut aku masih cukup terjangkau. Jadi kalau misalkan ya jaraknya agak deket dan kita kayak cuman sendiri atau mungkin berdua sama teman kita atau mungkin anak-anak muda gitu ya, naik yang ekonomi menurut aku masih fine banget. Tapi beda halnya ya kalau misalkan kalian jalan sama keluarga terus ada kakek nenek atau mungkin orang tua kita gitu ya. Jadi pilih yang lebih nyaman juga nggak apa-apa banget. Yang pasti semuanya disesuaikan sama kebutuhan dan juga keinginan kita ya teman milenial. Nah teman milenial, di segmen 1 segitu dulu ya yang bisa Ayu kasih tentang Hari Kereta Api Nasional. Di segmen 2 kita masih bahas tema yang sama tapi pastinya angle-nya beda dong ya. Nah kalau penasaran pastiin kalian stay tune terus sama aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi sama aku Ayu Rahmawati masih membahas tentang Hari Peringatan Kereta Api di Indonesia. Kalian tahu kan kalau misalkan di Indonesia ini luas banget, tempatnya yang bagus-bagus juga banyak. Itu kenapa banyak banget juga stasiun kereta api yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari di daerah-daerah yang kecil sampai di kota-kota yang besar. Nah di segmen kali ini aku akan bahas stasiun kereta api terbesar yang ada di Indonesia. Kira-kira apa aja ya? Jadi stasiun itu menjadi tempat pemberhentian kereta api dan juga tempat penumpang naik turun kereta api. Selain menjadi tempat interaksi naik turun penumpang dan bongkar muat barang, stasiun juga berperan strategis dalam mendukung perkembangan wilayah dan ekonomi perkotaan. Di Indonesia, beberapa daerahnya atau wilayahnya memiliki stasiun yang pemberhentiannya terbesar atau utama. Kira-kira mana aja nih? Kira-kira teman milenial ada yang udah pernah kesini atau belum ya? Jadi kalau misalkan yang pertama ini ada di Jakarta, yaitu Stasiun Gambir. Stasiun Gambir adalah stasiun tersibuk Jakarta yang udah dibangun sejak 1930-an. Dulunya stasiun ini itu bernama Stasiun Koningsplein dan direnovasi besar-besaran ini tahun 1990-an. Stasiun Gambir melayani transportasi kereta api kelas bisnis dan eksekutif untuk pemberangkatan utama di Pulau Jawa. Selain itu, Stasiun Gambir juga tempat pertemuan utama untuk pegawai-pegawai PT KAI Daop 1 Jakarta. Stasiun Gambir ini juga dikenal sebagai stasiun dengan fasilitas yang cukup lengkap. Gak heran dong jika terdapat 3 lantai yang masing-masing lantainya memiliki fungsi atau fasilitas yang berbeda. Pada tingkat pertama kamu bisa menemukan aula utama, loket, ATM, toko-toko dan juga restoran. Di tingkat kedua kamu bisa menemukan kafetaria, aneka restoran cepat saji dan juga di lantai paling atas itu adalah peron dengan 4 jalur kereta api. Selanjutnya dari Jakarta kita melipir sedikit ke Bandung yaitu Stasiun Hall. Di Stasiun Bandung ini adalah stasiun yang sering disebut dengan Stasiun Hall karena stasiun ini memiliki tempat yang cukup luas seperti aula besar dan juga terkenal sebagai terminal kota karena banyak angkot yang ada di stasiun tersebut. Stasiun Bandung memiliki 6 jalur yang digunakan untuk pemberhentian kereta api serta sebagai titik kereta api sebelum keberangkatan. Dan ini juga dilengkapi sebuah dipo atau tempat penyimpanan atau menyiapkan pemeriksaan, memelihara dan perbaikan ringan agar lokomotif siap untuk melakukan tugasnya menarik rangkaian kereta api yang terbilang cukup besar. Selanjutnya adalah Stasiun Yogyakarta. Kalau kalian ini sering berkunjung ke Jogja, pasti udah hafal banget sama stasiun satu ini, yaitu Stasiun Yogyakarta. Stasiun Yogyakarta merupakan stasiun kereta api tersibuk di Pulau Jawa karena stasiun ini berada di perlintasan kereta yang ramai banget dari pagi, siang hingga malam. Dan stasiun ini menggunakan 3 bahasa yaitu bahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris. Tapi stasiun Yogyakarta merupakan satu-satunya stasiun yang masih melestarikan budaya Jawanya.
Di sana terdapat tempat makan dan istirahat dengan interior Jawa, dan stasiun ini juga sudah menjadi dan juga memiliki terowongan yang menghubungkan peron selatan dengan akses keluar Pasar Kembang. Dan selanjutnya adalah stasiun Surabaya Gubeng. Stasiun Surabaya Gubeng adalah stasiun kereta api terbesar yang ada di Jawa Timur dan merupakan stasiun keberangkatan utama kereta api dari kota Surabaya, khususnya yang melalui jalur selatan dan timur. Untuk kereta api yang melalui jalur utara seperti kereta api jurusan Jakarta via Semarang diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Stasiun Surabaya Gubeng sangat unik karena terletak pada ketinggian 5 meter dan memiliki dua sisi yang secara fungsional berbeda. Bangunan sisi barat digunakan untuk pemberangkatan dan kedatangan kereta api ekonomi dan ekspres, sedangkan bangunan sisi timur untuk pemberangkatan dan kedatangan kereta api bisnis dan juga eksekutif. Perbedaan fungsional inilah yang membuat stasiun ini menjadi atau memiliki dua nama, yaitu Gubeng Lama dan juga Gubeng Baru. Next, masih dari Pulau Jawa, teman milenial, ada stasiun Solo Balapan. Stasiun Solo Balapan ini bisa dikatakan sebagai stasiun berusia tua di Indonesia. Stasiun ini diresmikan pada tahun 1870 dan menjadi stasiun terbesar di Surakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Solo Balapan juga memiliki 12 jalur kereta api yang terbagi menjadi dua. Stasiun ini pastinya melayani kelas bisnis, eksekutif, ekonomi, dan juga komuter. Nggak kalah menarik juga, stasiun ini menghubungkan jalur-jalur ke kota Semarang, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Selanjutnya, ini adalah stasiun yang ada di Semarang Tawang. Stasiun Semarang Tawang dikenal sebagai stasiun kereta api pemberhentian utama untuk semua perlintasan di jalur utara Pulau Jawa. Stasiun kereta api yang berada di ketinggian 2 mdpl ini termasuk dalam kelas besar tipe A. Stasiun Semarang Tawang merupakan stasiun utama di Kota Semarang dan juga stasiun utama PT KAI Daop 4 Semarang. Next adalah stasiun Cirebon. Aduh, mana nih suaranya buat orang-orang Cirebon dan yang sering datang ke Cirebon naik kereta api. Nah, di Cirebon juga ada stasiun pusatnya loh. Dan stasiun Cirebon biasa dikenal dengan nama Stasiun Kejaksan. Dan stasiun kereta yang berlokasi di Kebon Baru, Kejaksan, Kota Cirebon ini memiliki keunikan tersendiri. Di mana kamu itu akan mendengar alunan lagu Kota Cirebon untuk setiap keberangkatan dan kedatangan dari kereta penumpang di stasiun ini. Stasiun ini juga dikenal sebagai stasiun utama Daop 3 di Cirebon yang melayani pemberhentian kereta untuk semua jenis kelas. Terdapat terowongan yang menghubungkan antar peron utama dan peron di jalur 5 hingga 7. Kemudian selanjutnya adalah Stasiun Madiun. Stasiun kereta api terbesar yang terakhir ada di Madiun. Stasiun yang terletak di Madiun Lor, Manguharjo. Madiun ini termasuk dalam stasiun kelas besar tipe A dan berada pada ketinggian kurang lebih 63 meter. Stasiun Madiun ini juga menjadi salah satu stasiun utama di Madiun dan hal ini dikarenakan stasiun Madiun menjadi tempat dari bengkelnya kereta api dan memiliki dipo lokomotif dari PT Inka atau pabrik kereta di Indonesia. Nah, gimana teman milenial? Ada yang mau langsung jalan-jalan? Yuk kita jalan-jalan bareng sekarang. Tapi sebelumnya kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi obrolan seru kita tentang kereta api di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, gak kerasa udah di segmen terakhir bahas tentang Hari Kereta Api Nasional di Indonesia. Kayak yang udah kita ketahuin bareng nih, berbagai macam alat transportasi yang ada ini merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan manusia selalu bergerak ke arah yang lebih baik, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dalam menciptakan berbagai alat dan inovasi baru yang dapat membantu pekerjaan manusia. Di segmen ini, di sekaligus segmen terakhir, aku bakal ngulik beberapa fakta menarik tentang kereta api Indonesia dan juga kemajuannya. Jadi yang pertama, fakta menarik tentang kereta api di Indonesia adalah rel kereta api pertama di Indonesia dibangun pada 17 Juni 1864.
Tonggak sejarah kereta api di Nusantara berawal dari Desa Kemijen, Semarang Timur, dan desa tersebut adalah saksi pertama pembangunan rel kereta api di tanah air pada Jumat 17 Juni 1864. Pembangunan rel kereta ini membentang sepanjang 26 km dari Desa Kemijen sehingga ini berakhirnya di Desa Tangguharjo. Rel ini terbuka untuk umum sejak 10 Agustus 1867. Pada perkembangannya, rel kereta tertua di Indonesia ini menghubungkan kota Semarang dengan Surakarta. Selanjutnya adalah terowongan Sasak Saat, terowongan kereta api terpanjang di Indonesia. Terletak di Desa Sumur Bandung di Cipatat, Bandung Barat. Terowongan yang berusia lebih dari 1 abad ini memiliki panjang 949 meter. Dan sampai saat ini terowongan Sasak Saat masih digunakan sebagai lintasan kereta rute Jakarta-Bandung via Purwakarta, Cikampek, dan juga Karawang. Dengan ukuran tersebut, terowongan peninggalan kolonial Belanda ini menjadi terowongan terpanjang di tanah air yang masih aktif hingga hari ini. Menariknya, dengan ukuran panjang tersebut, proses pembangunan terowongan ini terbilang cepat, yaitu hanya sekitar 1 tahun aja dari 1902 sampai 1903. Next, ada jembatan Cikubang Padalarang. Di jembatan ini merupakan jembatan kereta api terpanjang yang ada di Indonesia. Ketika memasuki kawasan Padalarang dalam perjalanan kereta Bandung-Jakarta, kamu bakal ngeliat nih ya sebuah jembatan kereta api yang panjang banget dan terkenal dengan nama Jembatan Cikubang. Lintasan kereta ini itu melintang sepanjang 300 meter pada ketinggian 80 meter di atas Sungai Cikubang, Bandung Barat. Melihat usianya, jembatan ini terbilang sudah sepuh karena dibangun sejak 1906. Meski demikian, jembatan masih kokoh dengan struktur 4 pilar baja berbobot 110 ton yang diperkuat dengan penambahan struktur lengkungan logam pada tahun 1953. Selanjutnya adalah kereta api Krakatau Merak Kediri dengan rute terjauh di Indonesia. Kereta api Krakatau merupakan kereta api penumpang yang menempuh rute terjauh di tanah air. Kereta api buatan Indonesia ini membawa penumpang menempuh jarak hingga 945 km dalam sekali perjalanan. Dalam waktu 18 jam, beroperasi sejak pertengahan 2013, kereta api yang kini berganti nama menjadi Kereta Api Singasari ini tercatat sebagai satu-satunya kereta api yang melewati seluruh provinsi di Pulau Jawa. Dan sejak 1 April 2017, KA Krakatau bahkan memperpanjang rutenya yang semula hanya relasi Merak Kediri menjadi relasi Merak Blitar. Dan total dari stasiun pemberhentian yang dilalui kereta api ini untuk sekali jalan mencapai 32 stasiun. Banyak banget ya teman milenial. Dan selanjutnya adalah stasiun Purwakarta yang punya makam kereta yang fotogenik. Stasiun pusat kota Purwakarta menawarkan pemandangan yang sangat unik. Di stasiun ini terdapat tempat dengan ratusan gerbong kereta tua menumpuk di pinggiran rel. Tempat tersebut kini kerap disebut sebagai makam kereta dan menjadi incaran para fotografer. Adanya gerbong-gerbong yang menumpuk hingga setinggi 7 meter tersebut memang sangat menarik karena warna-warni gerbong yang sudah tua itu jarang ditemukan di stasiun lain. Alih-alih seram, banyak orang yang mengatakan bahwa makam ini fotogenik dan juga romantis, menjadikan stasiun Purwakarta sebagai salah satu daya tarik wisatawannya. Terus kemudian di tahun 1867, lokomotif uap pertama ini akhirnya digunakan di Indonesia. Di tahun 1769, seorang insinyur asal Skotlandia bernama James Watt ini membuat sebuah inovasi mesin uap. Teknologinya ini kemudian diterapkan untuk mesin penggerak lokomotif uap dan penggerak berasal dari ketel uap yang dipanaskan dengan kayu bakar, batu bara, atau minyak. Inilah awal mula penyebutan istilah kereta api di Indonesia. Lokomotif uap telah digunakan sejak tahun 1867 dan kereta api saat itu mulai beroperasi di daerah Semarang. Lokomotif yang umum digunakan merupakan buatan dari Jerman.
Di tahun 1925, kereta listrik pertama di tanah air beroperasi. Teknologi kereta api listrik masuk di Indonesia pertama kali pada tahun 1925. Dan kereta api tersebut menggunakan lokomotif listrik seperti S3201 dan beroperasi pertama kali di kawasan Jabodetabek. Awal mulanya, kereta listrik pertama memiliki julukan Si Bonbon atau Joko Top. Sepanjang tahun 1926 hingga 1970-an, Si Bonbon melayani relasi Tanjung Priuk Jatinegara dan dulunya bernama Master Cornelis. Dan berlanjut dengan melayani relasi Depok Bogor yang dulunya bernama Whitney Zorb. Dan di tahun 1953 diselitisasi meramaikan industri kereta api Indonesia. Tahun 1953 perkembangan teknologi kereta api di tanah air makin berkembang. Terjadi diselitisasi pada masa ini di mana lokomotif uap beralih menjadi lokomotif diesel. Dan peralihan tersebut ditandai dengan datangnya lokomotif CC200 ke Indonesia dari Amerika. Dan lokomotif produksi General Electric tahun 1953 ini menjadi kereta diesel elektrik dengan kabin ganda pertama di tanah air. Kereta ini juga berjasa mengangkut rombongan peserta Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang terlaksana di Kota Bandung. Dan sistem pemesanan tiket kereta api juga sekarang udah digital, teman milenial. Beberapa tahun belakangan perkeretaapian di Indonesia semakin dewasa dalam berbenah. Beragam fasilitas mutakhir dan inovatif memberikan semangat baru dan menyamankan bagi para konsulen kereta api. Misalnya untuk reservasi tiket kereta bisa dilakukan secara online atau melalui transaksi elektronik. Industri digital memang memberikan kemudahan dalam segala hal pelayanan dan selain itu kecanggihan teknologi menawarkan beragam fitur menarik dan membuat semuanya jadi jauh lebih praktis teman milenial. Dan teman milenial itu tadi perkembangan kereta api yang ada di Indonesia. Siapa di sini sih yang masih suka jalan-jalan pakai kereta api gitu ya? Kalau misalkan kalian suka juga kalian pasti bisa kasih tahu aku dong, rute mana sih yang menurut kalian yang paling indah, yang paling seru gitu ya? Mungkin kalau sekarang ini ya masih antar pulau aja gitu. Dan kalau misalkan emang mau nyebrang mungkin ke Bali atau mungkin ke Pulau Sumatera, ini kalian biasanya masih harus nyambung lagi nih dengan kapal feri. Tapi bukan nggak mungkin ya suatu hari nanti kita bisa membangun kereta api yang lintas pulau juga. Siapa tahu ya nggak sih, kita nanti nggak cuma bisa ngeliat pemandangan sawah atau gunung aja, tapi bisa ngeliat pemandangan laut juga. Kayak yang ada di luar negeri ya teman milenial, pasti keren banget. Dan salah satu negara dengan kereta api yang paling keren itu adalah Jepang. Semoga nanti Indonesia bisa sekeren Jepang ya dalam memperbaiki layanan-layanan kereta apinya yang pastinya on time banget dan juga bersih banget. Segitu dulu teman milenial yang bisa Ayu kasih. Kita ketemu lagi ya pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia, sampai jumpa.